Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 313. Chapter 313 Kembar Jiwa Wuxi Duo. Tim Tanggulin bekerja dalam konser yang sempurna dengan Wuxi Duo. Sementara dia melayang ke udara, beruang hitam yang Nianxia menyerbu ke arah pemuda perisai seperti tank, cincin jiwanya berkelap-kelip dan rambut kemasan gelapnya bersinar terang. Dia segera memasuki jangkauan tarikan pemuda perisai, tapi dia tidak berusaha menghindarinya sejak awal. Pada saat itu, Luo Guixing mendemonstrasikan kemampuan kontrol medan perangnya yang menakjubkan yang menjadikannya inti dari timnya. Beberapa inci sebelum Yang Nianxia menabrak pemuda perisai, pemuda itu menghilang dalam kilatan cahaya perak dan Yang Nianxia menyerbu melalui udara tipis. Dua master jiwa tipe kelincahan langsung muncul di sisi Yang Nianxia, berlari di sekelilingnya dan menuju Tanggulin dan Gu Yue di garis belakang. Jelas bahwa Yang Nianxia mungkin dengan mudah menekan baik kelincahan dan tipe jiwa master pertahanan, jadi ketika pemuda perisai muncul kembali, dia berdiri di sisi Luo Guixing. Mata Luo Guixing berkilau saat cincin jiwa pertama dan keduanya menyala. Cahaya perak bersinar di sekitar Yang Nianxia. Keterampilan jiwa spasial sangat kuat karena tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk menghindari teleportasi. Dalam sekejap mata, Yang Nianxia menemukan dirinya 15 meter dari posisi sebelumnya dan diruting oleh spatial lock. Teleportasi jarak pendek dan kunci spasial ini mungkin hanya akan memperlambatnya 2 atau 3 detik, tetapi di medan perang, kemenangan atau kekalahan dapat diputuskan pada saat itu. Dengan Yang Nianxia diteleportasi, Tanggulin dan Gu Yue dibiarkan terbuka lebar bagi dua master jiwa tipe kelincahan untuk masuk. Hanya butuh sedetik untuk menutup jarak. Sementara itu, master jiwa perisai mendorong perisainya ke udara sambil mendengus. Kekuatan jiwa membanjiri dirinya untuk membentuk dinding di sekelilingnya, Luo Guixing dan Su Xiaoyan. Dua rekan tim yang tersisa berdiri di belakang mereka. Salah satunya mengangkat tangannya ke udara, membayangkan seekor burung api raksasa yang melayang ke udara. Yang lainnya adalah master jiwa tipe dukungan mereka. Cahaya mekar di sekelilingnya, mengalir keluar untuk memberdayakan kekuatan jiwa rekan satu timnya. Amplifikasi kekuatan jiwa adalah kemampuan pendukung yang kuat yang disesuaikan dengan pertumbuhan pengguna. Pengaruhnya luar biasa dan dapat mengubah gelombang pertempuran, terutama untuk tim yang terdiri dari 7 orang. Senyum Luo Guixing sudah lenyap dari wajahnya. Ketenangan yang menakutkan ada dalam dirinya, matanya bersinar dengan cahaya seolah-olah mereka bisa melihat semuanya. Kerja sama dadakan antara Wuxi Duo dan tim Yang Nianxia tidak diragukan lagi merupakan tantangan terbesar yang pernah dia hadapi, tetapi dia yakin akan kemenangannya. Dia tidak melawan mereka sendirian. Dia memiliki tim dengannya. Dia sangat percaya bahwa kekuatan individu itu terbatas, tetapi kekuatan tim tidak terbatas. Selain itu, sebagai pemimpin tim, sangat penting baginya untuk memiliki keterampilan yang memungkinkan rekan satu timnya menampilkan potensi penuh mereka. Luo Guixing memiliki kendali penuh atas medan perang. Burung api melelehkan hujan es yang datang dan pemuda perisai itu menginjak-injak rumput blue silver hingga terlupakan. Yang Nianxia telah diteleportasi karena dia adalah musuh terpenting di medan perang. Meskipun Wuxi Duo sangat kuat, Luo Guixing yakin bahwa timnya akan mampu mengalahkannya. Dia saat ini perlu melemahkan lawan-lawannya dan memperkuat keunggulannya, jadi prioritas pertamanya adalah menyingkirkan musuh terlemah dua cincin. Setelah melakukannya, dia akan dapat mengkonsolidasikan kekuatan timnya dan memfokuskannya pada menghilangkan beruang hitam Yang Nianxia dan Hell Wuxi Duo. Dalam kilatan cahaya biru, rumput blue silver melingkari pinggang Gu Yue. Tanggulin menggunakan rumput untuk menarik Gu Yue ke dalam pelukannya dan berlutut, mengaktifkan blue silver impaling array untuk membentuk perisai di sekitar mereka. Dua master jiwa tipe agility yang menyerang Tanggulin bukanlah orang bodoh. Begitu rumput blue silver meletus dari tanah, mereka melompat ke udara. Namun, rumput itu terlalu tebal, dan mereka segera kehilangan jejak targetnya. Sementara itu, Yang Nianxia membebaskan diri dari batasan spasial dan menyerang Luo Guixing dengan raungan. Wuxi Duo, di sisi lain, akhirnya menunjukkan kekuatan seseorang di peringkat 10 besar. Cahaya meledak dari Wuxi Duo saat dia melayang di udara. Auranya benar-benar berbeda dari beberapa saat sebelumnya. Cincin jiwa keempatnya menyala dan dia terbagi menjadi 3 klon, yang masing-masing terjun ke arah yang berbeda. Klonnya transparan, seolah-olah terbuat dari air keruh.
Kemudian cincin jiwa keduanya menyala. Cahayanya dikombinasikan dengan kemegahan cincin keempatnya untuk menerangi langit. Cakar bayangan memenuhi langit, mencakup sepenuhnya burung api dan dinding perisai. Dia bertemu dengan kekuatan. Meskipun kecepatan adalah keahliannya, dia memilih untuk berbenturan dengan mereka secara langsung. Gemuruh terus-menerus bergema di seluruh hutan saat cakar menghantam dinding perisai dan burung api. Wajah Luo Guixing menjadi gelap saat dia menatap Wu Shiduo. Dia tahu betul betapa banyak keuntungan yang dimiliki Wu Shiduo karena basis kultivasinya yang lebih tinggi. Reputasinya bukan hanya kata-kata kosong. Pemuda perisai dan master jiwa yang memanggil burung api itu mengerang saat mereka melawan badai cakar. Meskipun mereka gemetar di hadapan kekuatan Wu Shiduo, mereka hampir tidak bisa bertahan karena penguatan kekuatan jiwa dari dukungan mereka. Pusaran perak muncul sekali lagi. Luo Guixing, dengan keterampilan jiwa 1000 tahunnya, adalah satu-satunya orang yang bisa bersaing dengan Wu Shiduo. Namun, begitu pusaran perak muncul, cincin jiwa kedua dan keempat Wu Shiduo menjadi redup. Sebaliknya, cincin jiwa pertamanya bersinar. Dengan ledakan kecepatan yang tiba-tiba, dia menembak di udara dan melesat ke arah master jiwa tipe pendukung seperti laser. Itu adalah Hell Rush. Ini adalah tujuan sebenarnya dari Wu Shiduo. Dia tidak naik ke peringkat 9 hanya dengan kekerasan. Tidak, dia telah dengan hati-hati merencanakan gerakannya sepanjang pertempuran. Namun pada saat itu, tombak es melesat ke arahnya dari samping, mencegatnya di tengah-tengah. Tombak itu berkilau dengan cahaya dingin. Siapapun yang terkena itu pasti akan mengalami saat yang buruk. Wu Shiduo baru saja menggunakan serangkaian keterampilan jiwa, jadi dia jelas harus kehabisan kekuatan jiwa. Luo Guixing berbalik dan mengacungkan jempol Su Xiaoyan. Meskipun Su Xiaoyan hanya memiliki 2 cincin jiwa, dia selalu berhasil bertindak pada saat-saat penting selama kompetisi untuk kursi kepresidenan kelas, membuatnya bergerak pada waktu yang tepat untuk mengubah gelombang pertempuran. Dia tidak membutuhkan arahan dari Luo Guixing untuk berbaur dan bekerja sama dengan rekan satu timnya. Dapat dikatakan bahwa dia adalah perekat yang menjaga tim tetap sinkron. Sebagai hasil dari ini, mereka menyetujuinya meskipun basis kultivasinya rendah. Pada saat itu, bagaimanapun, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Mulut Wu Shiduo melengkung menjadi seringai yang menakutkan. Dia tidak bergerak untuk menghindari tombak es itu. Sebaliknya, 4 cincin jiwa ungunya lenyap dan digantikan oleh 1 cincin jiwa ungu. Cahaya putih meledak dari tubuhnya. Rambut putih muncul di sekujur tubuhnya, dan kekuatan melonjak melalui dagingnya. Cincin jiwanya berkobar terang, dan tepat sebelum tombak es menghantamnya, dia menamparnya dengan tangan bercakar emas, menghancurkannya menjadi kepulan es. Dia kemudian menabrak master jiwa tipe dukungan. Cahaya berkedip. Dia tersingkir. Jiwa bela diri kembar, Luo Guixing berkata tanpa berpikir. Situasinya seperti yang dia katakan. Pada saat itu, 4 cincin jiwa Wu Shiduo ditukar dengan cincin jiwa tunggal dan jiwa bela dirinya berubah. Hanya ada satu kemungkinan penjelasan untuk ini. Dia memiliki jiwa bela diri kembar. Sangat sedikit yang tahu tentang fakta ini. Luo Guixing bukan satu-satunya yang terkejut dengan ini. Bahkan sekutu dadakannya, Yang Nianxia, tercengang. Meskipun dia hanya memiliki 1 cincin jiwa untuk jiwa bela diri ini, basis kultivasinya masih mencapai setidaknya peringkat 40, jadi kekuatan jiwanya setara dengan cincin keempat. Setelah mendarat, Wu Shiduo tidak berhenti sejenak. Terselubung dalam aura cahaya keemasan, dia menyerang master jiwa yang memanggil burung api, meluncur melalui burung yang menghalangi jalannya. Tepat ketika master jiwa tipe jarak jauh akan dihancurkan oleh Wu Shiduo, kilatan perak memindahkannya ke samping. Meskipun dia telah menyelamatkan sekutunya, kekuatan Luo Guixing tidak terbatas. Melakukan ini berarti dia harus membalikkan punggungnya ke medan perang melawan Yang Nianxia. Soul Land 3 Chapter 314. Chapter 314 Keterampilan Fusion Jiwa Diri. Mengertakkan giginya, Master Jiwa Perisai menyerang ke depan dan menyerang dengan perisainya. Yang Nianxia telah menderita sedikit setelah diteleportasi tanpa daya oleh Luo Guixing. Sekarang dia akhirnya bergabung kembali dengan kekacauan, dia tidak tahan menahan kekuatannya. Sebuah ledakan merobek udara saat Yang Nianxia menghancurkan perisai dari tangan pemuda perisai dan mengirimnya terbang mundur. Sebelum pemuda itu bisa menyentuh tanah, Tang Wulin mengirim seutas rumput blue silver yang ditembakkan dari belakang Yang Nianxia untuk memutari pinggang pemuda itu.
Kemudian Tang Wulin menariknya ke belakang, melemparkan master jiwa perisai muda itu tepat ke tangan Yang Nianxia. Cahaya putih berkembang, menandakan eliminasi pemuda itu. Yang Nianxia berbalik menghadap Tang Wulin dan Gu Yue. Yang mengejutkan, dia tidak menemukan jejak dari dua master jiwa tipe ketangkasan dari sisi Luo Guixing yang seharusnya mereka lawan. Mereka sudah menyingkirkan keduanya. Yang Nianxia kaget, Tang Wulin hanyalah master jiwa tipe kontrol dua cincin. Apakah dia benar-benar mampu menekan kedua tipe ketangkasan itu? Tapi, ini Akademi Shrek, tidak ada orang di sini yang lemah. Mungkin kekuatan Gu Yue adalah alasan mereka menang. Namun, dugaannya hanya sejauh itu. Mereka hanyalah sekutu sementara. Dengan lenyapnya dua rekan setimnya secara misterius selain dua kekalahan lainnya, wajah Luo Guixing berubah menjadi cemberut. Meski begitu, dia tidak menyerah. Dia menyulap pusaran perak lainnya, tapi kali ini, pusaran itu meluas dari tubuhnya untuk menolak alih-alih menarik. Baik itu Wu Shiduo yang mendorongnya dari belakang atau Yang Nianxia menyerangnya dari depan, keduanya berhasil dipukul mundur. Cahaya perak meledak dari tubuh Luo Guixing, menelan Su Xiaoyan dan Master Jiwa Fury Bird. Sedang pergi, dia menangis. Pada saat itu, bagaimanapun, cahaya perak di sekelilingnya menjadi kacau, energi spasial menjadi tidak terkendali. Ini buruk. Kekuatan ruang angkasa itu misterius dan menakutkan. Elemen lain yang menjadi kacau tidak akan seburuk itu. Jika seorang master jiwa kehilangan kendali atas elemen lain, mereka bisa kabur begitu saja. Melarikan diri dari ruang yang kacau lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Energi spasial yang seharusnya memindahkan mereka meledak, dan celah terbuka di langit. Gelombang demi gelombang energi menakutkan menyerang Yang Nianxia dan Wu Shiduo. Luo Guixing berteriak menantang, tapi di saat berikutnya, keretakan spasial menelannya. Master jiwa burung api ditelan bersamanya, dan ruang yang kacau menghancurkan dan merobek keduanya. Sedetik kemudian, yang tersisa hanyalah beberapa partikel cahaya. Dalam limbo sebelum menyadari kenyataan, Luo Guixing mendobrak otaknya mencoba memahami bagaimana ruang yang selalu ia kendalikan dengan sempurna tiba-tiba menjadi berantakan pada saat itu. Pada kenyataannya, dia ceroboh. Dengan jiwa dan kekuatan spiritualnya habis, kendalinya telah tergelincir. Setelah kegagalan Luo Guixing, sesosok manusia mendarat di tanah. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke udara. Saya menyerah. Saya menyerah. Saya akan mengikuti siapapun yang menang. Itu adalah Su Xiaoyan. Tim Luo Guixing telah runtuh dalam sekejap, dan dia adalah satu-satunya yang selamat dari 7 yang asli. Ekspresi tegas Wu Shiduo tidak goyah. Yang Nianxia, di sisi lain, menghela nafas saat dia santai. Namun, tatapannya tertuju pada Wu Shiduo. Jika tim Tang Wulin tidak menghitung Su Xiaoyan, mereka mengalahkan Wu Shiduo 3-1. Tidak hanya dia telah menghabiskan banyak kekuatannya dalam pertempuran melawan tim Luo Guixing, menggunakan keterampilan jiwa 1000 tahun satu demi satu, dia juga beralih ke jiwa bela diri keduanya dan menggunakan keterampilan jiwanya. Bahkan untuk master jiwa 4 cincin, cadangan kekuatan jiwanya akan hampir habis. Sekarang saatnya tim Tang Wulin menyerang. Jika mereka bisa menang melawan Wu Shiduo, maka posisi ketua kelas sama baiknya dengan mereka. Wu Shiduo menyipitkan matanya ke Yang Nianxia. Dia berdiri di sana dengan kokoh, cahaya keemasan berkedip di sekitar tubuhnya. Kita tidak punya waktu untuk kalah. Yang Nianxia berteriak lalu menyerang Wu Shiduo. Yang Nianxia tahu betul bahwa, jika mereka membiarkan Wu Shiduo pulih, bahkan kekuatan gabungan dari seluruh timnya tidak akan mampu mengalahkannya dan 4 cincin jiwa ungunya. Mereka mengalahkannya sekarang atau tidak sama sekali. Bahkan saat dia menyerang Wu Shiduo, dia tidak melupakan Su Xiaoyan. Kami memiliki lebih banyak orang, serunya. Bergabunglah dengan kami. Yang Nianxia harus memanfaatkan semua orang yang dia bisa. Bahkan jika kata-katanya hanya mengganggu Wu Shiduo sesaat, itu akan sia-sia. Selain itu, Su Xiaoyan hanyalah master jiwa 2 cincin. Dia tidak terlalu peduli jika dia bergabung dengan mereka. Tapi dia gagal menyadarinya, saat dia bergegas maju, Tang Wulin dan Gu Yue hanya berdiri. Baik, Su Xiaoyan berkata, menerima tawarannya, tetapi dia bahkan tidak menaikkan stafnya saat dia terus maju. Yang Nianxia dan Wu Shiduo bertabrakan, udara di sekitar mereka berubah menjadi hiruk-pikuk. Beruang senja adalah jiwa bela diri yang tangguh. Jiwa bela diri kedua Wu Shiduo juga merupakan tipe penyerangan, namun bentrokan itu benar-benar memaksanya mundur beberapa langkah.
Kekuatan jiwanya yang habis membuatnya dirugikan. Keyakinan Yang Nianxia melonjak saat dia melihatnya jatuh kembali. Cahaya keemasan gelap di sekelilingnya bersinar lebih intens saat cincin jiwa ketiganya menyala, dan dia tumbuh menjadi setinggi 3 meter. Dia sama sekali tidak ragu-ragu ketika harus menyerang seorang gadis, dengan tegas mengirimkan kekuatan brutal tinjunya untuk menghancurkan Wu Shiduo. Pada saat itu, Wu Shiduo berakselerasi, cahaya hitam melesat keluar dari tubuhnya. Dia mengganti jiwa bela diri. Yang Nianxia bersukacita. Dia sama sekali tidak takut pada jiwa bela diri 4 cincinnya. Dari apa yang dia lihat di pertarungan sebelumnya, dia mengerti bahwa jiwa bela dirinya yang pertama adalah tipe ketangkasan. Basis kultivasinya lebih tinggi darinya, tetapi dia habis sekarang. Selain kekuatan, beruang senja juga memiliki pertahanan yang tangguh. Dengan keterampilan jiwa ketiganya sekarang diaktifkan, Yang Nianxia yakin bahwa Wu Shiduo tidak akan dapat menembus pertahanannya. Selain itu, dia memiliki Tang Wulin dan Gu Yue untuk cadangan. Kemenangannya sudah pasti. Saat Yang Nianxia mulai menikmati kemenangannya yang akan datang, sesuatu yang aneh mulai terjadi pada Wu Shiduo. Aura hitam muncul di sekelilingnya, tetapi cahaya keemasan tidak menghilang. Kedua aura menyatu menjadi pancaran emas gelap yang kacau saat rambut emas di tubuhnya menjadi kristal berkilau. Bentuk manusianya menghilang dan dia menjadi harimau putih transparan. Apa ini? Yang Nianxia menatapnya dengan mata tumpul. Dia belum pernah mendengar hal seperti ini terjadi sebelumnya. Tidak mungkin ini adalah avatar jiwa bela diri. Bahkan jika jiwa bela dirinya adalah macan putih, dia harus menjadi sage jiwa 7 cincin untuk mewujudkan avatarnya. Dia hanya leluhur jiwa cincin 4. Pikiran itu hanya terlintas di benaknya untuk sepersekian detik sebelum dia harus kembali ke perhatian saat macan putih neraka menyapu dia. Mencoba sekuat tenaga, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindarinya. Sesaat kemudian, cahaya putih menyala. Kontestan lain tersingkir. Tang Wulin dan Gu Yue tercengang. Apakah itu keterampilan fusi jiwa diri? Untuk mengeksekusi keterampilan fusi jiwa, dibutuhkan 2 master jiwa yang sangat kompatibel. Ketika mereka bersentuhan satu sama lain, jiwa bela diri mereka akan menyatu dan melepaskan ledakan kekuatan. Ini mengingatkan Tang Wulin dan Gu Yue tentang pertempuran mereka melawan saudara kembar yang melepaskan keterampilan fusi jiwa mereka untuk langsung membalikkan gelombang pertempuran. Kekuatan yang Wu Shiduo saat ini tunjukkan melebihi dari saudara kembar dan jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh Tang Wulin dan Gu Yue. Dalam benak Tang Wulin, hanya ada satu alasan untuk kekuatan yang baru saja dia tunjukkan. Itu harus menjadi keterampilan fusi jiwa diri. Dengan kata lain, Wu Shiduo telah menggabungkan jiwa bela diri kembarnya. Soul Land 3 Chapter 315. Chapter 315 Pentingnya Ketua Kelas. Perpaduan jiwa Wu Shiduo tidak diragukan lagi luar biasa. Hanya satu serangan yang diperlukan untuk menghancurkan Yang Nianxia dan menguranginya menjadi cahaya. Lari, Tang Wulin segera memesan. Gu Yue bergerak tanpa ragu-ragu. Cahaya perak menyala, memindahkan Tang Wulin dan dirinya sendiri tepat di luar tempat terbuka dan ke dalam hutan. Mereka telah merasakan kekalahan di tangan skill fusi jiwa sebelumnya. Tidak berani meremehkannya, mereka memilih untuk berhati-hati dan mundur dalam menghadapi kekuatan tersebut. Udara diaduk. Sesaat kemudian, macan putih neraka muncul di tempat mereka berdiri, cakarnya yang kuat menebas hanya untuk tidak mengenai apapun. Saya menyerah. Su Xiaoyan berteriak saat dia duduk di tanah dengan tangan terangkat tinggi di udara. Macan putih neraka mendarat di tanah. Namun pada saat berikutnya, sosoknya memudar, berubah menjadi ilusi sebelum berputar dan menghilang, meninggalkan Wu Shiduo di tempatnya. Meskipun kulitnya pucat, dia berdiri dengan punggung tegak dan kepala terangkat tinggi. Kekuatannya berfungsi sebagai bukti bahwa dia lebih dari pantas mendapatkan posisinya sebagai siswa terkuat di kelas 1. Dengan 4 cincin jiwa ungu, jiwa bela diri kembar, dan keterampilan fusi jiwa diri, mustahil baginya untuk tidak berdiri di puncak. Kemampuan terpentingnya adalah keterampilan fusi jiwanya. Itu belum pernah terjadi sebelumnya di benua Douluo. Semua kemampuannya digabungkan untuk memberinya tempat di 10 besar peringkat pemuda jenius. Apa kamu baik-baik saja? Su Xiaoyan bertanya. Wu Shiduo berbalik, menatap Su Xiaoyan dengan tatapan dingin. Saya sangat lemah sekarang. Tubuh saya dalam kondisi yang buruk, dan saya telah mencabut kekuatan jiwa saya. Jika Anda berencana untuk bertindak, lakukan sekarang. Ayolah. Su Xiaoyan melambaikan tangannya dengan acuh.
Bagaimana aku bisa memanfaatkanmu seperti itu? Saya bukan orang seperti itu. Aku sudah menyerah, jadi aku ada di timmu sekarang. Wu Shiduo mengerutkan kening pada senyum manis dan polos Su Xiaoyan, lalu duduk di tanah. Kalau begitu lindungi aku, saya akan bermeditasi. Dia menutup matanya. Giliran Su Xiaoyan untuk menatap kosong ke Wu Shiduo. Apakah aktingku terlalu bagus? Kang Wulin dan Gu Yue menyaksikan dari bayang-bayang pohon. Gu Yue mengerutkan alisnya. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Kang Wulin tersenyum kecut. Tidak perlu terburu-buru. Pertempuran sebesar itu pasti menarik perhatian orang lain. Dengan persaingan yang hampir berakhir, siapa yang tidak akan mengambil kesempatan ini untuk mengalahkan Wu Shiduo? Kami akan menunggu di sini. Keterampilan fusi jiwanya mungkin kuat, tetapi juga menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Saat ini, dia bukan ancaman, jadi kami hanya akan menggunakannya sebagai umpan. Selain itu, dia mungkin memiliki kartu lain karena dia berani bermeditasi di tempat terbuka. Daripada mengambil risiko dan pergi mencari orang lain, kita harus menunggu di sini dan membiarkan Wu Shiduo melemahkan mereka sebelum kita terjun. Gu Yue menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja dengan menunggu, tapi aku tidak ingin ada yang mengganggunya. Kang Wulin menatapnya dengan heran. Mengapa? Gu Yue bertemu dengan tatapannya. Saya ingin berduel dengannya dalam kondisi terbaiknya. Kang Wulin terkekeh. Oh kamu sama keras kepala seperti biasanya. Baiklah, kami akan melindunginya saat dia bermeditasi. Kalian berdua pasti memiliki hati yang besar. Bukankah lebih baik jika aku berurusan dengannya sekarang? Xie muncul di samping mereka. Dia diam-diam membuntuti mereka dari kejauhan sepanjang waktu. Kang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, Gu Yue benar. Jika kita mengalahkannya sekarang, apakah dia benar-benar menerima kita sebagai pemenang? Tidak mungkin dia melakukannya, dan orang lain juga tidak. Jika ada di antara kita yang ingin menjadi ketua kelas, kita perlu menunjukkan kekuatan kita. Ini Shrek, hanya yang kuat yang disambut. Wu Shiduo adalah tantangan yang harus kami atasi. Dia menoleh ke Gu Yue. Tapi aku ingin kau berjanji padaku satu hal, Gu Yue. Apa? Aku tahu kamu menolak untuk menerima ini, tapi jangan menyangkal bahwa Master Jiwa Cincin 4 dengan keterampilan fusi jiwa diri lebih kuat dari kita. Akan sulit untuk mengalahkannya, jadi ayo bertarung bersama, oke? Gu Yue tersenyum. Lawan kita bukan hanya dia. Wulin, apakah ketua kelas benar-benar penting bagimu? Kang Wulin tercengang. Jantungnya berdebar kencang, tapi dia tersenyum sesaat kemudian. Saya mengerti. Terima kasih telah diingatkan. Kami akan melakukan ini bersama-sama. Kapten, mengapa Anda tidak memasukkan saya dari sini? Xie cemberut. Kang Wulin membisikkan beberapa kata ke telinga Xie dan dia merenungkannya. Itu masuk akal. Baik, saya baik-baik saja dengan itu. Ingatlah untuk memberi saya kompensasi nanti. Xie terkikik nakal. Kang Wulin memutar matanya. Bahkan tanpa masalah ini, apakah saya berutang budi padamu? Hutan berangsur-angsur mengendap, bertentangan dengan harapan Kang Wulin, tidak ada yang datang. Masih ada 12 orang. Arena akan berkurang sekarang untuk pertarungan terakhir. Suara Senyi bergema di seluruh hutan, dan dunia sebelum mereka kabur. Ketika semuanya kembali fokus, Kang Wulin, Gu Yue, Su Xiaoyan, dan Wu Shiduo yang bermeditasi berada di samping satu sama lain. Mereka awalnya berada jauh di dalam hutan, dikelilingi oleh pepohonan raksasa dan dedaunan lebat. Sekarang, bagaimanapun, medannya tidak seperti sebelumnya. Sebuah tempat terbuka dengan diameter setidaknya 100 meter muncul di depan mereka, tidak ada sebatang pohon pun yang terlihat dan setiap inci tanahnya tertutup rerumputan berwarna biru kemerahan. Seolah-olah mereka berada di arena duel yang lebih tinggi. Di ruang ini ada 12 orang. Kelompok 4 Kang Wulin, dengan tambahan Wu Shiduo, dikelompokkan bersama. Di sebelah kiri mereka adalah kelompok 3 orang yang dipimpin oleh Immortal Su Yucheng, dan di sebelah kanan mereka adalah sekelompok 4 orang. Namun, kelompok yang terdiri dari 4 orang ini berada dalam kesulitan yang mengerikan. Darah membasahi mereka semua, dan fluktuasi kekuatan jiwa mereka hampir tidak terlihat. Kang Wulin akhirnya mengerti mengapa tidak ada yang datang untuk melenyapkan Wu Shiduo. Ternyata hanya ada selusin dari mereka yang tersisa, sepertiga di antaranya hampir tidak berpegang teguh pada kehidupan dan mencurahkan seluruh energi mereka untuk pemulihan. Setelah mengambil semuanya, Su Yucheng adalah yang pertama bertindak. Dia menyerang 4 tuan jiwa yang terluka seperti sambaran petir, kedua pengikutnya melesat sekejap kemudian.
Mereka jelas beristirahat dengan baik dan dalam kondisi prima. Alih-alih menyerang kelompok yang terluka, kedua pengikut itu pindah ke samping untuk menjaga Su Yucheng dari tim Tang Wulin. Kelas pertama memiliki total 101 siswa. Hanya 12 dari mereka yang tersisa sekarang. Ini adalah malam pertempuran terakhir mereka untuk menjadi presiden. Tang Wulin dan rekan-rekannya tetap diam, hanya menonton serangan Su Yucheng. Tim beranggotakan 4 orang itu terjebak, sebuah anak panah di ujung penerbangannya. Sabit menebas, mereka menghilang dalam kilatan cahaya. Sekarang hanya tinggal 8. Mereka adalah 3 orang dari tim Su Yucheng, dan 5 orang di pihak Tang Wulin. Tang Wulin memimpin, mendekati lawan-lawannya. Tatapannya tertuju pada Su Yucheng. Sekarang kompetisi telah sampai pada titik ini, merencanakan dan menunggu tidak lagi memiliki tujuan apapun. Sekarang bukanlah waktunya untuk kebijaksanaan bersinar, tetapi untuk kekuatan untuk menunjukkan keunggulannya. Satu-satunya cara untuk meyakinkan orang lain adalah dengan menunjukkan kekuatan. Su Yucheng menoleh untuk melihat Tang Wulin, ekspresinya muram saat dia mengangkat sabit iblisnya. Kedua temannya melepaskan jiwa bela diri mereka. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Tang Wulin hanya memiliki 2 cincin jiwa, senyum mengejek tersungging di bibir mereka. Mereka mengambil formasi pertempuran biasa mereka, Gu Yue dan Su Xiaoyan di belakang, Tang Wulin sebagai barisan depan, dan Xie Xie di samping. Tidak ada pihak yang mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua tahu bahwa ini adalah pertempuran terakhir. Su Yucheng tidak mengerti bagaimana situasinya dengan Wu Shiduo, yang duduk di kejauhan, tetapi dia tahu bahwa satu-satunya pilihannya sekarang adalah mengalahkan lawan-lawannya. Simpan kekuatan jiwamu, kata Tang Wulin kepada Gu Yue. Saya akan menangani Su Yucheng. Kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan. Sejak dimulainya kompetisi, Tang Wulin telah dengan sabar menunggu waktunya. Demi rekan-rekannya, dia tidak menunjukkan kekuatan penuhnya dan mempertahankan dirinya dalam kondisi puncak sepanjang waktu. Bukan karena dia tidak ingin berkelahi dan memamerkan kekuatannya, tetapi dia tidak bisa. Dia harus bertindak dengan mempertimbangkan timnya. Tapi dia tidak lagi harus menahan diri. Dia ingin melihat siapa yang lebih kuat, dia atau Immortal Su Yucheng. Dia ingin melihat seberapa kuat seorang serdadu itu. Sebelumnya, Gu Yue bertanya apakah menjadi ketua kelas itu penting. Kursi ketua kelas penting, namun, itu tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan pertempuran. Dua rekan tim abu-abu Su Yucheng berubah menjadi ilusi dan berlari keluar. Keduanya adalah master jiwa tipe agility. Adapun Su Yucheng, dia tidak diragukan lagi tipe penyerang. Soul Land 3 Chapter 316. Chapter 316 Pertempuran Terakhir. Saat melihat api bergerak di mata Tang Wulin, Gu Yue berhenti tepat di jalurnya. Keyakinan itu membuatnya tidak ingin ikut campur dalam pertarungannya melawan Su Yucheng. Menghadapi Su Yucheng 4 cincin dalam pertandingan 1 lawan 1 adalah hal yang ingin dilakukan Tang Wulin. Tidak ada keraguan bahwa dari seluruh kelas 1, Su Yucheng berada di urutan kedua setelah Wu Shiduo. Kecakapan taktisnya mungkin tidak cocok dengan Luo Guixing, tetapi kekuatan individualnya jauh lebih tinggi. Wu Zhangkong selalu mengebor ke dalam diri mereka bahwa hanya dengan menghadapi lawan yang benar-benar kuat mereka akan tumbuh hingga potensi penuh mereka. Bagi Tang Wulin, Su Yucheng adalah tantangan yang menjulang tinggi, tetapi tantangan yang sangat dia dambakan. Gu Yue berbalik, matanya mengarah ke Wu Shiduo yang duduk. Dia duduk dan memejamkan mata. Dia ingin keduanya berduel dalam kondisi terbaiknya. Saat Tang Wulin dan Gu Yue memutuskan sendiri, aroma medan perang berubah. Keduanya telah memilih lawan mereka untuk pertempuran terakhir. Kekalahan bukanlah konsekuensi bagi mereka, selama mereka bisa tumbuh dari pertempuran. Aura emas samar menyebar di sekitar Xie Xie, dan dalam sekejap, sosok dengan warna cerah yang sama keluar dari tubuhnya, berlari ke arah salah satu lawan abu-abu. Jelas, dia akan melawan mereka berdua sendirian. Lebih jauh, Su Xiaoyan mengacungkan tongkatnya tinggi-tinggi ke udara, mulutnya bergerak saat dia menggumamkan beberapa nyanyian. Namun dia tidak melepaskan skill jiwa. Sebaliknya, dia menutup matanya, alasan tindakannya menebak siapapun. Pemuda abu-abu di kiri menjadi lebih nyata saat dia memanggil jiwa bela dirinya, sepasang sais perak gelap. Ujung tajam mereka sangat bagus untuk ditusuk dan ujungnya memungkinkan mereka menangkap senjata apapun. Dia menyilangkan saisnya bersama. Pertemuan logam menghasilkan ledakan energi, yang digabungkan menjadi lingkaran abu-abu meluncur ke arah Xie Xie. Dia bukan tipe agility, tapi tipe kontrol. Xie Xie langsung menyadari.
Keduanya akan bentrok. Beberapa inci sebelum tabrakan, sosok Xie berkedip seperti hantu, dan dia muncul di luar jangkauan lingkaran cahaya. Pada saat yang sama, dia melepaskan pedang naga cahaya yang mencapai leher lawannya dalam sekejap mata. Dia telah menggunakan seni rahasia Sekte Tang, jalur membingungkan bayangan hantu untuk menghindar. Di sisi lain pertempuran, klon Xie juga berkedip-kedip di seluruh medan perang dengan Ghost Shadow Perplexing Track. Tidak ada yang bisa dilakukan lawan mereka untuk menghentikan pendekatan mereka dalam menghadapi serangan seperti itu. Xie telah mengukir kritik Penatua Kai ke dalam hatinya setelah ujian masuk. Menggunakan kedua keterampilan jiwa ketiganya, dia bisa menghasilkan 6 klon untuk 6 target. Namun, dia tidak bisa mengontrol semuanya dengan sempurna, kultivasi dan kekuatan spiritualnya terlalu kurang untuk melakukannya. Kritiknya telah memaksanya bertanya-tanya apakah 6 klon kaliber itu adalah sesuatu yang istimewa. Setelah merenungkan pertanyaan ini, dia bereksperimen dengan keterampilannya dan menemukan bahwa batasnya saat ini sepenuhnya mengendalikan 2 klon. Apalagi jika ia memilih agar kedua klon tersebut menggunakan Ghost Shadow Perplexing Track. Dengan membatasi dirinya pada 2 klon, dia dapat dengan bebas menggunakan seni rahasia dengan membagi pikirannya menjadi 2 bagian, yang juga menguntungkan pertumbuhan kekuatan spiritualnya. Ini adalah upaya pertamanya untuk mempraktikkan teorinya. Xie telah memanggil 2 klon, membagi pikirannya menjadi 2. Dia telah mengabaikan setiap skill jiwa lainnya di gudang senjatanya, memilih untuk fokus pada Light Dragon Blade sebagai gantinya untuk mengeluarkan potensi sebenarnya dari Ghost Shadow Perplexing Track. Bertujuan untuk hasil terbaik tidak ada dalam daftarnya. Sebaliknya, menghindari kesalahan itu, dia akan menggunakan 2 lawan yang kuat ini untuk meredam dirinya sendiri. Sepasang pemuda abu-abu cepat ternyata adalah Master Jiwa tipe kontrol. Mereka berasumsi bahwa menunda Master Jiwa tipe agility yang menggunakan klon akan mudah. Tapi kenyataannya tidak begitu memaafkan. Tidak hanya kecepatan lawan mereka melebihi ekspektasi mereka, dia juga memiliki gerakan kaki aneh yang tidak mungkin dilacak. Tidak lama sampai mereka disudutkan. Su Yucheng berdiri tegak, memperhatikan Tang Wulin mendekatinya. Wajah pucatnya tidak menunjukkan apapun, tidak ada emosi apapun. Aura dingin yang mematikan bertahan di sekitarnya saat riak udara hitam menempel di sabitnya. Rerumputan Blue Silver berkumpul dan menari dalam kerumunan yang hiruk-pikuk di sekitar Tang Wulin dengan setiap langkah yang diambilnya. Menegang di sekitar lengannya, Goldlight mengarahkan mata emasnya yang mempesona ke Su Yucheng. Setelah mutasi yang tak terhitung jumlahnya, Goldlight tidak tampak seperti aslinya. Seluruh tubuhnya tertutup sisik emas berkilauan, percikan kecerdasan menari-nari di matanya. Hanya 10 meter dari Su Yucheng, Tang Wulin langsung beraksi. Rerumputan Blue Silver menerkam seperti ular di atas Su Yucheng, menghantam dari segala arah. Kekuatan membengkak di kaki Tang Wulin saat dia berakselerasi, berlari menuju targetnya. Mempersempit matanya, Su Yucheng menebas dengan sabitnya, mengirimkan gelombang hitam ke segerombolan rumput yang masuk. Seolah hidup, rumput berliku-liku di udara, menukik ke tanah di bawah gelombang hitam. Gelombang itu segera mencapai Tang Wulin. Mendengarkan dengan cermat, dengungan bisa terdengar di udara. Tang Wulin tidak mencoba mengelak. Sebaliknya, cahaya keemasan bersinar saat tangan kanannya berubah menjadi cakar dan dia mendorongnya ke arah gelombang, mencabik-cabiknya. Dia melompat ke Su Yucheng. Rerumputan Blue Silver menjadi hiruk-pikuk, menembak untuk membelenggu Su Yucheng, berkat kemampuan bintang Wulin. Su Yucheng akhirnya mulai bergerak. Dia terangkat seperti sambaran petir, lukisan sabitnya membayangi langit saat kegelapan mengekor dari tubuhnya. Rerumputan yang mencapai langit ditebang satu demi satu. Kemudian, kegelapan surut dan melesat ke arah Tang Wulin. Dia ditekan dari semua sisi. Tang Wulin sepenuhnya menyadari nasibnya jika dia menerima serangan langsung dari Demon Skite yang kuat. Namun, mundur bukanlah pilihan. Setelah mengamati pertempuran Su Yucheng sebelumnya, dia memahami bahwa gaya bertarung musuhnya berpusat pada menekan lawan-lawannya dengan kekuatan kasar dan memotong semua rute pelarian. Jadi, Tang Wulin tidak bisa mundur. Satu-satunya pilihannya adalah maju. Dengan mendengus, 2 cincin jiwa ungunya meredup seperti cincin emas. Raungan naga menembus hutan, cahaya keemasan yang cemerlang membanjiri tubuhnya. Cakar dan sisiknya mengeluarkan emas cemerlang, bahkan tampaknya memberdayakan Goldlight. Tang Wulin menggunakan tubuh naga emas. Dia mengayunkan kedua lengannya, kekuatan penuh dari esensi darahnya meledak. Dalam sekejap, aura cerah melekat pada wujudnya dan dia bersinar seperti miniatur matahari, cahayanya menyilaukan.
Cahaya hitam terdistorsi ketika bersentuhan dengan emas, dibelokkan ke samping atas perintah Tang Wulin. Itu adalah seni rahasia sekte Tang lainnya, bangau pengendali, menangkap naga. Dalam sekejap, cahaya ungu muncul di matanya. Kegelapan menyelimuti Su Yucheng di udara dan gerakannya menjadi lamban. Cincin jiwa ketiganya menjadi gelap, keterampilan jiwanya terputus. Untaian rumput blue silver di bawah Tang Wulin berdarah emas. Itu melingkar seperti pegas, lalu mengeluarkan Tang Wulin ke udara. Dia menembus kegelapan seperti anak panah cahaya. Bilah kegelapan mengirisnya saat dia terbang di udara, menanam beberapa luka dan luka di sekujur tubuhnya, tapi semuanya terlihat dangkal di hadapan tubuh naga emas. Tidak sedetik kemudian, Tang Wulin mencapai Su Yucheng.